Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Muncul ide Megawati Capres 2024. Ketua PDIP bilang masuk akal. Nah, apakah benar masuk akal? Kalau kita timbang secara sederhana, harusnya untuk usia Megawati itu memang untuk Indonesia itu tidak umum ya, atau tidak biasa maju sebagai calon presiden. Tapi secara konstitusi apa yang menjadikan ide ini muncul memang secara legalitas itu memang sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Mengingat Megawati masih baru satu kali menjadi presiden sehingga punya hak untuk bisa maju menjadi presiden yang kedua kali kalau dia berhasil memenangkan. Tetapi dalam konteks kekinian, di saat banyak capres itu ya berasal dari kalangan yang usia muda, tentu saja ini menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu kita akan lihat apakah ide Megawati Capres 2024 adalah ide yang maju atau sebaliknya ini adalah ide yang stagnan atau bahkan mundur. Nah, ide itu ya muncul dari co-founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka. Ya, di situ ada DPP Nasdem Effendi Hoiri, kemudian Wasekjen P3 Idi Muzayat, Ketua PDIP Eriko Sotarduga, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Nah, kenapa kemudian atau apa argumen dari Adiputro itu ya? Kaitan dengan ide tersendiri ya, ide tersendiri untuk Megawati maju sebagai Capres 2024. Alasannya adalah ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan, ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang, juga karena keterbelahan. Kenapa enggak disorong ke Bu Mega? Bu Mega secara umur ya, secara konstitusi masih memungkinkan. Jadi ketika Bu Mega menjadi opsi, maka keterbelahan ini pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus, kata Budi dalam acara diskusi politik di Kopi Politik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 7 November 2023. Kalau ide ini dijalankan, maka publik bisa menangkap bahwa PDIP sebenarnya belum mampu melahirkan kader yang siap untuk memimpin PDIP ke depan. Dan adanya fraksi Ganjar serta Puan menunjukkan bahwa soliditas PDIP akan sangat ditentukan oleh Megawati. Dalam pengertian yang lain, jika terjadi misalnya kondisi di mana Megawati tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua umum, maka bisa dipastikan PDIP akan berada dalam kondisi terguncang. Dan ide mencapreskan Megawati lebih bersifat PDIP mengalami ya kebuntuan karena tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan kecuali ketua umum PDIP itu sendiri maju sebagai capres. Pada saat yang sama sebenarnya ketika itu sedang berlangsung, fraksi antara Ganjar dan Puan tidak otomatis melebur. Masing-masing tentu akan melakukan konsolidasi sesuai dengan minat, jalan, dan keyakinan yang mereka tempuh masing-masing. Artinya, ini hanya menyelesaikan satu soal secara sementara, pada saat yang sama memendam bara persoalan di masa yang kita tidak tahu ke depannya. Nah, lalu apa yang membuat Budi Adiputro ini melihat itu penting? Ya, karena dia melihat negara Amerika Serikat. Nah, ini sebuah katakanlah argumen yang dihadirkan untuk membenarkan kalau Megawati itu masih bisa sebagai capres. Maka yang bisa dilihat atau yang dia ajak kepada publik untuk melihat bahwa ide itu rasional, dia menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang diisi oleh kakek-kakek ya. Dia melihat Joe Biden itu 82 tahun nanti di 2024, kemudian Donald Trump 78 tahun. Nah, katanya Bu Mega itu 75 tahun, ya sepantaran saja. Tetapi apakah yang terjadi untuk PDIP dan
kultur masyarakat Indonesia itu pasti sama persis dengan yang terjadi di Amerika. Ini adalah satu hal yang tentu saja tidak serta-merta bisa disamakan. Meski demikian, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga memberikan respon bahwa ya itu ide yang masuk akal ya. Menurut kami masuk akal, sangat masuk akal karena gini, tidak ada yang salah bahwa beliau yang diberikan kesempatan atau diberikan hak sepenuhnya untuk memutuskan apakah dirinya sendiri sebagai ketua umum ataukah memberikan haknya. Sama seperti tahun 2014 beliau beri haknya pada Pak Jokowi. Ya, itu adalah sebuah respon yang normal bahwa satu sisi memang secara konstitusi Bu Mega punya peluang, di sisi lain secara historis ya dalam konteks fakta memang hak Bu Mega itu pernah diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi ini bukan sebuah respon yang memadai sebenarnya, karena tidak ada sebuah ya cara berpikir yang menunjukkan tingkat kerasionalitasan yang bisa dihadirkan oleh Eriko ketika menyambut ide dari Adiputro itu sendiri. Ya tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua katanya, ya kepada netizen itu disaksikan semua bahwa tentu usulan dari Mas Budi, jadi tadi sebagai co-founder Total Politik harus kami sampaikan, karena bagaimanapun juga ini kan usulan dari salah satu anak bangsa yang juga mewakili generasi muda. Tapi apakah ini nanti menjadi keputusan dari beliau atau enggak, kita tunggu saja. Ya itu jawaban biasa dari politisi. Tidak pernah jelas, tegas, tetapi seperti orang banyak katakan, bahasa politisi selalu bersayap. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ide ini? Bahwa pertama, ide ini menunjukkan bahwa sebuah partai, walaupun dia pemenang pemilu, bahkan dalam parliamentary threshold, dia sangat mumpuni untuk bisa mencapreskan sendiri tanpa harus mengajak partai lain berkoalisi. Kita melihat ada kerapuhan internal yang sangat serius. Ini menandakan bahwa partai politik di dalam kemampuannya katakanlah memberikan ya janji kepada rakyat itu tidak betul-betul siap untuk hadirnya kepemimpinan yang baru. Yang kedua, kalau Megawati benar dan pada akhirnya misalnya berkenan untuk maju capres, maka sesungguhnya itu akan sangat membebani beliau sendiri mengingat usia yang sudah tidak lagi muda. Dan itu merupakan satu hal yang secara umum bisa dimengerti. Apalagi mobilitas seorang presiden itu betul-betul sangat luar biasa. Dan kalau misalnya itu juga terjadi, maka potensi untuk tidak hadirnya pemimpin yang tangguh di PDIP juga semakin kuat. Karena semuanya menjadi sangat tergantung kepada sang ketua umum yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan yang ketiga, analogi Indonesia dengan Amerika karena presidennya hari ini adalah orang yang berusia di atas 70 tahun sebenarnya bukan sesuatu yang katakanlah bisa dianggap sebagai hal yang sama persis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia harus justru menghadirkan pemimpin-pemimpin muda. Lebih jauh kalau kita melihat sebuah fakta atau kenyataan atau realitas, benarkah generasi milenial mengenal Megawati dengan baik? Ataukah mereka justru lebih mengenal calon-calon muda seperti Anies Baswedan, kemudian AHY, kemudian Sandiaga Uno, dan yang lainnya? Jika ternyata mereka sebagai calon pemilih besar lebih dekat dengan pemimpin atau capres-capres muda itu, sudah barang tentu upaya untuk memenangkan Megawati membutuhkan energi yang tidak kecil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.